Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakiki dari kelas IP 5C. Kali ini saya akan meresume buku dari Profesor Firmansyah PhD dengan judul Mengelola Partai Politik. Langsung saja pada bab pertama, yaitu dunia politik kontemporer. Dewasa ini, politik di Indonesia bahkan di banyak negara lain telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Dunia politik yang selama ini dimonopoli para elit politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditujukan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM di banyak negara dalam kehidupan politik. Masyarakat terbuka telah menjadi topik yang seolah-olah mendadak populer, tidak hanya di kalangan akademisi, tetapi juga praktisi. Salah satu transformasi yang sangat penting dalam abad ke-20 adalah persaingan politik yang semakin tinggi di hampir semua negara. Hal ini juga disertai dengan semakin banyaknya negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Dunia politik juga ditandai dengan keterlibatan media dalam hiruk-pikuk berpolitik. Media dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu segala sarana yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang bersifat real maupun simbolik, dari institusi politik. Pada bab 2, yaitu sejarah pemikiran pendirian partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non dari sistem demokrasi modern. Partai politik memainkan peran dalam menjaga pluralisme ekspresi politik yang menjamin adanya partisipasi politik, sekaligus juga persaingan politik. Pembahasan tentang partai politik perlu diajukan mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik di Indonesia. Penulis sendiri melihat telah terjadi penyimpangan atau penipuan publik dalam praktik-praktik politik yang dilakukan elit politik terhadap partai politik. Makna kata politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau komunitas. Secara keseluruhan, konsep tentang polis adalah proyek idealis Plato dan Aristoteles. Dari sekian banyaknya interaksi yang muncul dalam interaksi politik, penulis hanya akan berfokus pada bahasan tentang interaksi politik yang berperspektif kepentingan politik. Asal-usul partai. Menurut sejarah, sebenarnya fenomena partai politik adalah perkembangan terkini dari pengulatan politik. Munculnya partai politik dapat ditemukan di awal abad ke-19. Partai politik yang dimaksudkan di sini tentu saja memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pemikiran politik yang telah lama dimulai sejak peradaban Yunani kuno. Pada bab ketiga, yaitu ideologi partai politik. Partai politik tanpa ideologi bagaikan sayur tanpa garam, tidak ada rasanya, kata orang. Tapi nyatanya situasi perpolitikan di Indonesia justru berbicara lain. Sepertinya sayur tanpa garam pun oke-oke saja. Entah karena lidah kita sudah tidak beres atau entah karena faktor lain. Yang pasti, sayur tanpa garam dirasakan enak. Paling tidak begitu yang berlaku di Indonesia. Partai politik di Indonesia. Ideologi sebagai suatu kata penting dalam dunia politik telah memulai perjalanan sejarah yang panjang. Selama perjalanan sejarahnya, kata ini telah mengalami evolusi makna,
mengikuti hal-hal yang jenis-jenis ideologi politik. Pengelompokan jenis-jenis ideologi politik dapat kita lakukan berdasarkan rukun ideologinya. Misalnya, terdapat ideologi-ideologi yang terkait dengan semangat anarkis, konservatif, lingkungan, feminisme, liberalisme, nasionalisme, sosialisme, dan agama. Struktur organisasi politik. Struktur organisasi politik berisikan beberapa hal. Yang pertama yaitu struktur organisasinya mencerminkan divisionalisasi kerja dan aktivitas dalam tubuh partai politik bersangkutan. Yang kedua, struktur organisasi partai politik juga menjelaskan bagaimana interaksi antar unit dan manusia terjadi di dalamnya. Yang ketiga yaitu struktur organisasi juga bercerita tentang job description dan job specification. Pada bab keempat yaitu positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam dunia politik tidak bisa dihindari. Untuk mencapai jenjang tertentu, dalam dunia politik, seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak lain. Bahkan negara totaliter seperti komunis Rusia atau Cina pun, persaingan selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Persaingan politik merupakan kodrat alamiah yang harus ditempuh untuk mencapai kekuasaan. Karena pemenangnya hanya satu individu atau kelompok, sangat wajar bila masing-masing pihak berlomba-lomba untuk menjadi juara. Informasi politik merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan politik. Hampir dapat dipastikan kepentingannya dalam mendominasi kalau tidak menentukan keberhasilan berpolitik. Pada bab kelima yaitu positioning ideologi politik. Kegiatan politik tidak terjadi dengan sendirinya. Aktivitas politik yang kita lihat sehari-hari merupakan representasi dari setiap kepercayaan, keyakinan, dan norma yang dipegang oleh masing-masing anggota kelompok politik. Sulit sekali membayangkan adanya kegiatan politik yang tidak disertai dengan sistem basis ideologi. Perlu disadari bahwa ideologi dari suatu partai politik adalah atau unsur yang ikut kehidupan bermasyarakat. Ideologi hadir untuk mengisi kekosongan suatu sistem yang ada. Bab 6 yaitu strategi positioning politik. Strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Yang pertama yaitu strategi positioning politik yang membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kedua, positioning publik yang jelas itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Ketiga, positioning yang jelas juga akan membantu penyusunan strategi dalam approach mereka ke masyarakat. Keempat, positioning yang jelas juga akan membantu dalam mengarahkan jenis sumber daya politik, apa yang dibutuhkan. Pada bab ketujuh yaitu peran litbang partai politik. Apa yang kita bayangkan ketika berbicara tentang litbang? Dalam dunia bisnis dewasa ini, litbang berperan sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi ini, dilakukan aktivitas inovasi yang melahirkan produk-produk baru. Peran pertama litbang dalam pengelolaan informasi adalah pengumpulan informasi. Yang dimaksud dengan pengumpulan informasi adalah tidak sekedar mencari dan mengoleksi informasi, tetapi juga sampai mengklasifikasikan informasi
Dalam hal ini, perlu dibedakan antara data dan informasi. Bab 8 yaitu komunikasi ideologi politik. Seperti telah dibahas pada sebelumnya, ideologi adalah unsur utama dalam politik. Sebagai sesuatu yang utama, ideologi niscaya bukan sekedar hiasan bibir atau pajangan bagi partai politik bersangkutan. Ideologi harus merupakan sesuai yang diyakini, tapi diyakini saja juga tidak cukup. Ideologi perlu dikomunikasikan kepada masyarakat luas dan publik. Komunikasi ideologi bersifat permanen dan setiap saat harus dilakukan oleh partai politik. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa rasion dari partai politik adalah ideologi politik. Komunikasi ideologi perlu dilakukan ke dalam internal partai politik. Hal ini yang pertama kali harus dilakukan oleh organisasi partai politik, mengingat organisasi tidak akan berjalan tanpa setiap dukungan dan kelompok manusia yang didapat di dalamnya. Bab 9 yaitu persaingan positioning ideologi politik. Seperti telah disebutkan berulang-ulang, dunia politik tidak ada bedanya dengan dunia bisnis dan bidang-bidang lainnya, adalah dunia persaingan. Persaingan sangat dibutuhkan partai politik karena beberapa hal. Yang pertama yaitu melalui persaingan partai politik dapat mengevaluasi secara objektif apakah yang mereka lakukan sudah benar atau tidak. Kedua, persaingan dibutuhkan untuk terus memotivasi partai politik agar berusaha lebih bagus dan tidak mudah puas dengan apa yang telah diraih selama ini. Ketiga, persaingan memberikan dinamisitas interaksi karena partai-partai politik mencoba memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari buku dengan judul Mengelola Partai Politik ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.